Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa, para rekan mahasantri Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi belajar bersama, ngaji bersama kitab Mabadi Fiqih Juz 4. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kali ini membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semua. Amin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Para pemirsa, rekan mahasantri YAIN Tulungagung, marilah kita mulai ngaji kita. Seperti biasa kita tawasul dulu kepada baginda Nabi, kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Mabadi Fikih. Mudah-mudahan belajar kita kali ini bisa berjalan lancar, memberi kemanfaatan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil muallifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha asal muallifil kutub Mabadi Fikih wa jamil asatadina wa masyayikhina khususan syekhuna Khalil Mangkalan, syekhuna Abdul Karim, syekhuna Marzuki Tahlan, syekhuna Mahrus Adil Ruboyo, syekhuna usulihim wa furahim wa ila hadrati ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kitabnya. Di sini kita akan mempelajari tentang wudu'ul jarih, wudunya orang yang terluka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'ul jarihi ay hadza wudu'ul jarih, utawi iki iku bab nerangake wudune wong kang duweni tatu. Utawi iki iku bab nerangake wudune wong kang duweni tatu, wudunya orang yang terluka. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, al-awwal utawi kang awal, iku man utawi sopone wong, iku man utawi sopone wong, iku kana ono, iku kana ono fi badanihi, iku fi badanihi tetep ing dalem badane man, iku fi badanihi tetep ing dalem badane man, apa jarhun tatu, apa jarhun tatu yadurruhu kang bahayani ing jarhun, yadurruhu kang bahayani ing jarhun, apa alma'u banyu, apa alma'u banyu, yajibu mongko wajib,
yajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa ghuslul a'dha'i basuh pira-pira anggota. Apa ghuslul a'dha'i basuh pira-pira anggota as-sahihati kang waras. As-sahihati kang waras. Wat tayammumu lan tayamum. Wat tayammumu lan tayamum badala ghuslil adwi halih dadi ganti basuh anggota. Badala ghuslil adwi halih dadi gantine basuh anggota. Al jarihi kang tatu. Al jarihi kang tatu. Wudunya orang yang terluka. Jadi sebelum kita ulas ya, jadi perlu kalian ketahui tentang luka, di mana letak luka kita. Ya, ini perlu kita ketahui. Apa saja yang wajib kita basuh ketika wudhu juga harus kalian ketahui. Kemarin telah disebutkan tentang rukun-rukunnya wudhu ya. Rukun wudhu yang harus kita anggota wudhu yang harus kita basuh, yang harus kita wudhui, yang harus kita basuh ketika wudhu itu ada empat tempat. Apa saja? Yang pertama muka, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki. Jadi ada 4 ya. Terus nah ini yang jadi pokoknya. Jadi ketika luka kalian di selain 4 tempat ini, berarti ya wudhu kalian nggak ada problem ya. Misalkan ada luka di punggung, ya wudhu seperti biasa, nggak ada problem ya kan. Atau luka kalian berada di telinga, luka kalian tidak boleh terkena air, juga problem. Karena apa? Karena telinga bukan anggota yang wajib kita basuh ketika wudhu. Telinga kan cuma sunnah, ketika basuh mengusap telinga kan sunnah. Jadi nggak ada problem ketika ada luka di telinga. Nah, ya, hal ini menjadi problem ketika luka kalian ada di tempat yang harus dibasuh ketika wudhu. Nah, terus bagaimana tata cara wudhu kita ketika luka kita nggak boleh terkena air? Misalkan yang pertama, maka nafi badani hijarhun yadurhul ma yajibu alaihi ghuslul a'dha'i sahih wa tayammumu badalu ghuslil adwil jarih. Ya, yang pertama membasuh maka nafi yang ketika nanti ada luka di tempat kita anggota wudhu ya, wajib membasuh anggota yang sehat. Kemudian tayamum sebagai pengganti anggota yang sakit. Nah, ini kasus ini ketika lukanya berada di selain anggota tayamum. Ya, karena nanti kalau di anggota tayamum ada di bab yang kedua. Di poin yang kedua. Jadi sekali lagi, anggota yang harus kita basuh ketika wudhu ada 4. Anggota ya, luka kita ini berada di selain anggota tayamum yang wajib dibasuh ketika tayamum. Jadi mana? Ya berarti lukanya ada di kepala dan juga kaki. Karena tayamum itu kan mengusap wajah dan kedua tangan ya. Jadi lukanya ada di kepala dan kaki. Misalkan seperti itu, maka cukup dengan wudhu seperti biasa ya. Jadi kemarin kan rukunnya wudhu harus tertib, harus berurutan. Jadi bagaimana? Ya basuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala. Misalkan kok kepalanya ini semuanya ini kok misalkan sakit ya, karena kan basuhan kepala itu sebagian sedikit saja dari kepala kan cukup. Misalkan luka di sini, tapi di sini di bagian atas telinga ini ada rambutnya, enggak luka ya, wudhu kita cukup dengan membasuh sini aja cukup, karena enggak harus mengusap semua kepala. Karena kemarin semua kepala itu usap itu hukumnya sunnah ya.
Jadi kok misalkan nanti kasusnya ini di semua kepala ini kok sakit, jadi misalkan wis pokoknya kepalanya luka semua, nggak ada tempat yang untuk dibasuh, ketika mau dibasuh itu nggak ada, diusap nggak ada. Yaitu bagaimana caranya? Nah, ketika kita sudah saatnya kita untuk mengusap sebagian kepala, kita ganti tayamum. Jadi usap muka, kedua tangan, terus saatnya kepala kita tayamum dulu. Nah, tayamumnya bagaimana? Ya kita usap lagi. Misalkan yang sudah dibasahi gitu muka dan tangan kan sudah basah karena butuh basuhan yang pertama tadi. Ya kita ambil handuk, dibersihkan dulu, diusap tangannya yang basah tadi, terus tayamum. Tayamumnya bagaimana? Ya seperti biasa, tayamum syarat tayamum kemarin. Jadi ambil debu, terus diketakkan gini, tayamum di muka, kedua tangan. Terus habis tayamum terus dilanjutkan ke basuhan selanjutnya. Karena tadi lukanya di kepala, ya lanjut ke basuh kedua kaki. Itu ya. Terus kalau lukanya di kaki bagaimana? Kalau lukanya di kaki, mungkin sebagian kecil kakinya, mungkin di jempolannya kaki atau di mananya misalkan. Misalkan ini kaki, di jempol sini misalkan kok luka. Ya kita basuh bagian yang sehat, ya. Yang sehat yang mana? Ya ini sehat, ini dibasuh. Yang sakit yang nggak boleh terkena air nggak usah dibasuh. Jadi ya ketika setelah sebagian kepala, ketika kaki dibasuh yang sehat. Setelah selesai, terus kita tayamum sebagai pengganti dari anggota yang sakit ini. Ya, begitu ya. Jadi yang sehat dibasuh, untuk pengganti dari anggota yang sakit ini kita tayamum. Seperti itu. Baik, kita lanjut poin yang kedua. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani kang kaping pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana. Iku idza kana ing dalem nalikane ana apa jarhun tatu. Apa jarhun tatu iku fi abwin ing dalem anggota. Iku fi abwin ing dalem anggota min a'dha'it tayammumi kang tetep saking pira-pira anggotane tayamum. Min a'dha'it tayammumi kang tetep saking pira-pira anggotane tayamum. Yajibu mongko wajib apa ta'mimuhu meratani abwin. Apa ta'mimuhu meratani abwin biturabi kelawan lebu. Biturabin kelawan lebu. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa aturabu lebu. Apa aturabu lebu ya iku ya durruhu bahayani apa aturab ing tatu. Iku ya durruhu bahayani apa turab ing tatu. Yaktasiru mongko ngering kesa sapa man. Yaktasiru mongko ngering kesa sapa man ala ghaslis salimi ing atase masuh anggota kang sehat. Ala ghaslis salimi ing atase mbasuh anggota kang sehat. Wayajibu lan wajib apa i'adatus sholati baleni salat. Apa i'adatus sholati baleni salat. Ba'dal bur'i ing dalem sakwuse waras. Ba'dal bur'i ing dalem sakwuse waras. Poin yang kedua, ketika kok luka itu terletak di anggota apa yang wajib kita usap ketika tayamum, maka bagaimana caranya? Kita basuh anggota yang sehat dengan air. Misalkan luka terletak di pipi sini, semisal. Nah, ini nggak boleh terkena air, maka bagaimana? Ya kita usap di bagian yang sehat, di anggota yang nggak terluka, di sini, di sekitarnya sini diusap, ya diusap.
diusap, terus bagian yang sakit disisakan dulu. Nanti setelah itu kita tayamum. Jadi yang setelah usapan ini dibersihkan lagi, terus tayamum. Habis tayamum terus lanjut ke anggota berikutnya. Atau kalau mungkin di bagian muka bisa sebelum wudu tayamum saya bisa. Atau ya sing penak lah pokoknya ketika sudah mengusap muka, nah sebagai pengganti yang sakit ini ya, sebagai pengganti yang sakit kita tayamum. Jadi yang luka bagaimana? Yang luka ya di sekedarnya diusap dengan debu. Diusap dengan debu. Jadi tayamum ambil debu terus diusap, bagian yang luka pun diusap dengan debu ya. Itu ketika di muka. Setelah di muka terus basuh kedua tangan. Misalkan lukanya ada di tangan juga, misalkan luka ada di sini ada lukanya, ya berarti yang sehat ini, yang anggota yang nggak sakit, kita basuh dengan air. Kemudian sebagai penggantinya ini, sebelum lanjut ke basuhan berikutnya, sebelum basuh ke kepala, kita tayamum gitu ya. Tayamum sebagai pengganti anggota yang sakit ini. Terus anggota yang luka bagaimana? Ya diplek-pleki dengan ketika basuhan debu dia seperti itu ya. Ini ketika debu juga tidak berpengaruh ke sakitnya, ke lukanya. Terus problem lagi bagaimana ketika kok debu juga berpengaruh, ketika debu juga dikhawatirkan lukanya teriritasi, misalkan malah tambah parah, malah tambah sakit apa lukanya bagaimana? Ya wis semampunya saja. Semampunya maksudnya bagaimana? Ya wis berarti kita basuh dengan anggota yang sehat, selesai sholat. Tapi nanti di sini disebutkan mana tadi? Wa yajibu i'adatu sholat ba'dal bur'i. Ketika nanti sudah lukanya sudah sembuh, kita sudah bisa wudu sempurna seperti orang sehat, nanti diulang sholat ketika kita sakit tadi. Jadi beberapa sholat yang ditinggalkan kita ulang, dibaleni maneh karena belum sempurna, karena wudunya belum sempurna karena lukanya tadi. Macam itu. Jadi saya ulangi, ini inda Syafi'i ya. Jadi cara wudu orang sakit, orang yang terluka ini inda Syafi'i, menurut ulama Syafi'iyah ya. Seperti itu. Selanjutnya al-jabiratu, hadhil jabirah utawi iki iku mertelaake perban, blebet utawa perban. Al-jabiratu utawi iki iku mertelaake perban. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap, apa al-mashu ngusap alal jabirati ing atase perban, alal jabirati ing atase perban bil ma'i kelawan banyu, bil ma'i kelawan banyu idza kana ing dalem nalikane ana, idza kana ing dalem nalikane ana apa ghuslul udwi basuh anggota, apa ghuslul udwi basuh anggota iku dharan bahayani, iku dharan bahayani bihi kelawan al udwi, bihi kelawan al udwi. Wa yajibu lan wajib apa at-tayammumu tayamum, apa at-tayammumu tayamum badala ghuslil udwi halih dadi ganti basuh anggota, badala ghuslil udwi halih dadi gantine basuh anggota al-maridi kang loro, al-maridi kang loro. Yang awal tadi ya, ini menjelaskan tentang orang yang terluka tapi terlukanya ini tidak diperban, jadi dibiarkan menganga. Walaupun terkena air ini tidak boleh, tapi nggak diperban, ditokne lukanya ini, tapi nggak oleh kena banyu. Kalau kena banyu tambah parah misalkan, tapi nggak diperban juga. Nah, itu caranya seperti tadi. Terus problem ketika nanti diperban bagaimana Pak? Bagaimana kalau diperban? Yajibul mashu 'alal jabirah bil ma' idza kana ghusl udwi dharan bihi.
ya, wajib mengusap jabirah atau perban, cukup diusap perbane ya, diusap perbannya. Ketika nanti membasuh anggota yang sakit tadi bisa membahayakan. Tidak membahayakan bagaimana? Ya dicopot. Walaupun diperban dicopot, tidak bahaya lah ya. Perban dicopot, dibasuh, kemudian perban lagi. Tidak bahaya. Tapi membahayakan ya berarti seperti tadi diusap anggota yang sehat, diusap, dibasuh, terus bagian jabirahnya atau perbannya juga diusap. Bagian misalkan yang semua kepala diperban, nah diusap kepalanya. Atau kaki semua bagian anggota kaki diperban, ya bagian kaki diusap. Terus wajib tayamum badala ghusl marid, kemudian sebagai penggantinya karena bagaimanapun yang diusap bukan anggota, hanya jabirah, hanya perban, maka diganti dengan tayamum ya, diganti dengan tayamum. Habis itu wes mari tinggal letak sakitnya di mana ya, seperti tadi harus tartib, itu harus karena menjadi rukun wudhu, syarat rukunnya wudhu harus tartib, baru berurutan. Jadi mana yang sakit ketika basuhan itu, selanjutnya mana, yaitu harus kalian perhatikan, yaitu tentang jabirah, tentang wudhunya, cara wudhu orang yang sakit. Terus yang perlu diperhatikan lagi untuk jabirah, untuk yang diperban tadi, catatannya juga ketika diperban ini juga harus dalam keadaan suci. Jadi pas diperban suci, jadinya ketika kamu misalkan caranya wudhu seperti ketika diperban diusap terus tayamum tadi, ini enggak harus i'adah atau mengulang sholat. Tapi kalau dalam posisinya enggak berwudhu, dalam posisi batal, ya harus i'adah tuh sholat, ngulang sholat. Nah, ini fikih indah Syafi'i ya. Saya ulang lagi, ini menurut ulama Syafi'i seperti itu. Jadi misalkan Pak kayaknya kok berat, bagaimana kalau misalkan saya cari yang lebih ringan, bagaimana? Ya kalian cari di madhab lain, insya Allah ada. Coba cari guru yang lebih ahli ya bisa. Tapi ya gitu, kalau memang pengen ikut cara wudhunya, karena bagaimanapun kan kita untuk masalah ibadah indallah ini dipermudah, pilih mana yang lebih mudah ya, yang lebih pokoknya enggak menyulitkanmu. Ketika hal seperti itu kok kita sulit, angel, ini kan malah nanti terkendala. Misalkan kok kalian mau hati-hati seperti ini dan mau ambil yang madhab lain, ya harus satu qadhiyah, harus satu paket. Jadi cara wudhunya bagaimana, modelnya, kalau misalkan Imam Hambali bagaimana, Imam Maliki bagaimana, cara wudhunya bagaimana, nah, itu harus kalian ikuti ketika mau ikut pendapat mazhab lain ya. Kalau indah Syafi'i seperti ini ya. Jadi kalau saya ikut ini bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, enggak masalah, api bagus, karena ini kan ya hati-hati juga, berhati-hati. Mungkin itu untuk pelajaran kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang benar, itu karena memang keterbatasan saya. Kalaupun ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja. Mari kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan doa seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a wa na'udzu
بك من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ونعوذ بك من حال أهل النار. والحمد لله على كل حال. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.